Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 2 ingin memberikan diskusi tentang penerapan nilai-nilai dasar PNS, yaitu aneka, yaitu terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, kita akan membahas satu-satu nih dari akuntabilitas. Nah, akuntabilitas dalam jiwa ASN itu seperti apa sih? Gimana, Mas Ivan nih? Ya, oke Pak Rian, terima kasih. Ini saya akan mengawali dengan akuntabilitas ya, kita diskusi santai aja nih. Kalau pandangan saya, Ya, santai aja. kalau pandangan saya dari penerapan akuntabilitas di nilai dasar PNS itu yang jelas, kalau saya nih Pak, yang pertama itu kita sebagai ASN itu menggunakan sumber daya milik negara itu secara efektif dan efisien. Jadi kita gunakan itu secara efektif dan efisien untuk keperluan satuan kerja. Kemudian yang kedua itu akuntabilitas, kita itu menghindari untuk tidak ikut terlibat Pak dalam politik-politik praktis seperti itu. Dan yang ketiga, kita melaksanakan tugas dari atasan itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu merupakan nilai-nilai akuntabilitas yang bisa kita terapkan dalam satuan kerja kita sehari-hari Pak. Itu Mbak Bella bagaimana? Mungkin pendapatnya Mbak Bella? Oh iya, kalau saya Ivan seperti melakukan pekerjaan secara profesional ke atasan, itu bisa saya berikan lagi seperti melapor hasil belanja bulanan untuk bagian umum secara transparansi ke pimpinan, serta membuat laporan PKP setiap bulan dan tepat waktu seperti itu. Oh iya, ya benar-benar juga itu sih. Kalau menurut saya sih akuntabilitas itu contohnya kepada pelayanan publik ya, kita bisa menginformasikan apa saja yang ada di misalnya di tempat kerja kita, itu transparannya seperti apa, terus informasi yang diberikan dari kantor kita itu bisa dinikmati publik juga. Betul. Nah, kebetulan publik kan butuh transparansi. Sebagai kita ASN kan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi gitu. Nah, menurut saya sih itu juga sih mas akuntabilitas. Oke. Nah, ya itu akuntabilitas bagi ASN ya. Kalau rasa nasionalisme sebagai ASN itu gimana itu? Kira-kira itu teman-teman. Ini kalau nasionalisme nih Pak ya. Kalau nasionalisme ASN, kalau versi saya itu, kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu kita harus senantiasa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila tuh Pak. Yang paling pertama itu kita nilai-nilai Pancasila itu. Nah, di sini yang saya garis bawah itu nilai Pancasila yang pertama Pak, yaitu ketuhanan yang Maha Esa Pak. Jadi kita itu rajin beribadah, serta kita bertakwa kepada Tuhan. Dalam melaksanakan tugas, insya Allah nilai-nilai yang lain itu akan ikut Pak. Jadi kita bisa melayani dengan bersikap adil tanpa melihat latar belakang dari orang yang kita layani, seperti itu Pak. Ya. Mbak Bella, bagaimana Mbak Bella? Ya, sama Pak Iksan juga beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing sesuai sila pertama ya. Ada juga yang saya tambahi, Persatuan Indonesia sebagai ASN kita nggak boleh ikut dalam kelompok gerakan separatisme. Jadi kita harus membangun satu persatuan Indonesia seperti itu. Bagaimana tanggapan? Varian bagaimana? Varian versi varian nih, nasionalismenya nih. Kalau isu-isu sekarang itu di nasionalisme itu, kalau yang isu lagi hot ini ya tentang ini ya terorisme itu ya kayak Mas Ivan ya. Nah dan kemudian kita sebagai ASN nih dalam nasionalisme kita harus mempererat nih persatuan nih. Jadi kita ibaratnya kayak menyambung lah gitu. Kita ibaratnya seperti apa ya, di tengah-tengah lah. Kita pemersatunya, kita perekatnya seperti itu. Dan kalau ada isu-isu yang hoak ya kita wajib lah mengasih tahu publik itu yang benar ini seperti ini, yang itu yang bohong-bohongan itu gak usah ditanggepin apa gimana, seperti itu sih kalau buat nasionalisme juga sih. Betul. Mantap Pak. Nah, terus ada lagi nih dalam etika publik nih. Nah, itu gimana tuh ASN itu?
Nah, sebaiknya seperti apa? oke, Monggo. Pak Rian, kalau dalam etika publik itu yang saya garis bawahi itu kan yang penting kita beretika, bagaimana kita sopan santun dalam melayani masyarakat, kemudian kita itu tanggap serta akurat. Nah, kemudian yang kedua itu dalam melayani itu kita harus menggunakan bahasa komunikasi yang sopan. Baik itu etika terhadap masyarakat ataupun kita sedang menghadap atasan langsung atau kita menghadap pimpinan atau kita bertemu dengan rekan kerja kita sesama di kantor. Terus yang terakhir itu kalau dari saya di etika publik itu kita lebih peduli aja sih Pak. Kita beretika lebih peduli terhadap rekan kerja kita yang mengalami kesulitan. Jadi ketika ada rekan kita yang kesulitan itu bukan malah kita sembunyi. Oh itu mengalami kesulitan kita sembunyi, jadi kita tidak membantu. Oh kita tinggal pulang aja biar dia kerjain sendiri ya, itu kasihan Pak kalau begitu temannya Pak. Jadi itu kurang beretika kalau menurut saya. Jadi kita harus membantu meringankan tugasnya gitu. Mbak Bella mungkin ada yang tambahkan? Kalau saya akan kerja di pengadilan agama, tentu saja harus melayani pencari keadilan dengan hormat dan sopan, dengan ramah, dengan sopan seperti itu. Dan melayaninya tidak membeda-bedakan antar suku, ras, agama. Jadi semuanya mempunyai perlakuan yang sama dan adil. Seperti itu kalau dari saya. Dengan Bapak Rian, bagaimana kalau Pak Rian? Ya berarti intinya etika publik sebagai SCM ini, etika itu lebih banyak ke mengolah rasa ya. Rasa kita bisa membedakan mana sikap yang baik dan buruk seperti itu. Dan selain etika publik, kita juga harus mengetahui kode etik ya. Nah, kode etik itu kan aturan-aturan tertulis. Nah, jadi kan dari etika publik itu kita gabungkan dengan kode etik yang sudah ada gitu. Itu. Oke, bagus. Dalam komitmen mutu sebagai ASN, apa yang akan kita berikan untuk tempat kita bekerja dan untuk melayani masyarakat? Komitmen mutunya itu seperti apa ini? Oke. Kalau dari saya komitmen mutu itu yang pertama kita memberikan pelayanan kepada para pihak pencari keadilan, karena kita di pengadilan agama seperti yang diucapkan Mbak Bella tadi, kita memberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada para pencari keadilan. Dan di samping itu kita juga dalam komitmen mutu itu kita mencari ini Pak, melakukan inovasi Pak dalam melaksanakan pelayanan itu. Misalkan di ruang pelayanan terpadu PTSP itu ruangannya panas, terus antriannya begitu ramai, kemudian ada serobot-serobot antrian. Nah, kita inovasi seperti kita bikin antrian sidang atau antrian ke PTSP. Jadi kita lakukan inovasi-inovasi Pak untuk menjamin komitmen itu. Terus yang terakhir itu kita dari kepegawaian juga harus senantiasa mengikuti perkembangan iklan atau bimbingan teknis seperti itu Pak, untuk meningkatkan kemampuan supaya kita dalam melayani itu tetap jaga komitmen kita begitu Pak. Gimana Mbak Bella? Oh iya. Apa dengan Pak Ivan? Jadi komitmen mutu itu garis bawahnya adalah inovasi ya. Jadi kalau dari saya sendiri, inovasi apa? Inovasi itu ada yang dari internal maupun eksternal. Kalau internal dari di dalam sendiri, di dalam kantor dulu itu seperti mengikuti pelatihan sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing. Terus apa yang seperti arsip surat menyurat, kita membuat inovasi akurat, memudahkan keluar masuknya surat. Untuk yang masih internal seperti Mahkamah Agung itu mempunyai aplikasi e-court untuk pendaftaran perkara secara jadi memudahkan pencari keadilan untuk mendaftarkan perkaranya seperti itu. Bagaimana dengan Pak? Bagus nih. Nah ini kan tentang inovasi ya. Kalau memang inovasi itu tercipta jika kita mempunyai isu-isu di dalam tupoksi kita, dalam tugas kita melayani masyarakat. Nah isunya seperti apa? Nah, bagaimana kita mengetahui isu-isu yang harus kita benahi, yaitu dengan cara memberikan pelayanan pengaduan dari masyarakat nih ya. Jadi jika masyarakat bisa mengadu ke kita dengan kita memberikan layanan pengaduan itu, otomatis dari kegelisahan masyarakat terhadap kinerja kita bisa mewujudkan lah bagaimana yang benar seperti itu, intervensi untuk pelayanan itu. Nah, dan
setelah intervensi kita kan juga bisa membuat inovasi gitu ya. Mantap, betul Pak. Ada lagi nggak tentang komitmen mutu ini? Mantap. Setuju, Pak. Setuju Pak. Nah, oke, sip. Nah, satu lagi nih dalam nilai-nilai penerapan aneka dalam ASN nih, yaitu yang paling penting juga nih yang gimana sering terjadi nih di lingkungan pejabat negara dan di bawahnya nih, yaitu anti korupsi. Nah, bagaimana sikap kita sebagai ASN menyikapi untuk supaya tidak bertindak korupsi ini, seperti apa nih? Monggo. Siap. Nah, ini kan kita di lingkungan peradilan itu kan lagi gencar-gencarnya itu Pak ya, zona integritas nih Pak. Nah, zona integritas itu sebenarnya itu esensinya adalah kita membangun integritas pada diri kita sendiri Pak. Jadi kita harus disiplin kepada diri kita sendiri dalam melaksanakan tugas itu supaya apa? Supaya kita mengacu kepada aturan yang ada, yaitu bisa diwujudkan dalam melaksanakan tugas itu kita tidak melakukan pemalsuan data, terus kita tidak menerima uang suap atau uang gratifikasi dalam bentuk atau apapun, baik dari atasan atau dari para pencari keadilan. Jadi kita bekerja sesuai dengan aturan Pak yang berlaku, seperti itu Pak. Gimana Mbak Bella? Mungkin ada yang ditambahkan Mbak Bella? Ya, sama sih menolak hadiah atau uang dari para pengadilan supaya perkara berjalan lancar. Jadi kita wajib menolak itu semua. Terus setelah itu saya pikir paling penting adalah mempunyai sikap yang tidak hedonis dan sederhana, karena apabila kita mempunyai sikap yang sederhana maka meminimalisir juga kita untuk ikut korupsi, seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Pak Rian? Nah, seperti itu juga sih, untuk menghindari anti korupsi ini kita harus juga punya moral yang baik dan ingat selalu kepada Tuhan. Nah, itu. Mantap. Nah, karena korupsi ini walaupun kita orangnya baik-baik aja, tapi ada juga dari lingkungan yang mempengaruhi yang seperti apa. Nah, itu kita harus tahan godaannya di situ. Nah, kita harus ingat kepada Tuhan, ingat kalau kita korupsi itu efeknya kemana aja. Nah, kita selalu seperti itulah, dan kita tetap harus hidup sederhana. Nah, kita ini dibayar oleh rakyat. Nah, kita sebagai pelayan masyarakat ini ibaratnya ya kita pelayan gitu. Kita bukan bosnya mereka, kita hanya pelayan aja gitu. Nah, seperti itu sih. Nah, kita harus senantiasa bersyukur berarti Pak. Iya, bersyukur itu baik itu. Nah, bagaimana? Mantap Pak, diskusi kita hari ini Pak, masalah aneka cukup komprehensif. Ya. Lengkap. Benar. Nah, aneka harus benar-benar kita terapkan ya sebagai ASN kita. Mantap. Sebagai agen perubahan. Nah, oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya ya. Ya, kami dari kelompok 2 telah memberikan diskusi singkat lah tentang nilai-nilai penerapan aneka di kita sebagai ASN. Nah, kami kelompok 2 atas nama kami, saya sendiri atas nama Rian Taufik Hidayat, dan ada Mas Muhammad Irfan dan Mbak Agnia Beladina mengucapkan terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.